Dalam kunjungan kerjanya ke Tulungagung kemarin, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa menyempatkan diri untuk memantau sekaligus mengecek distribusi serta kualitas beras Raskin di kantor Kelurahan Kampung Dalem Tulungagung. Bertempat di gelanggang olahraga tenis indoor Jagung, pada hari Minggu kemarin, Ketua Pengurus Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali dengan Warta Madu, berita informasi terkini dan terpercaya. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, saya Beni Setiawan akan menemani Anda dalam Warta Madu. Dan berikut berita hari ini. Peningkatan kualitas beras miskin menjadi fokus Kementerian Sosial. Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawangsa inten turun ke lapangan serta gudang bulog di daerah-daerah guna memastikan kualitas beras untuk Raskin tersebut berkualitas medium. Rastra, ngeten, kalau itu beras untuk orang miskin nanti jadi miskin terus, tapi kalau beras untuk keluarga sejahtera, maka ini adalah bantuan pemerintah kagem panjenengan dan keluarga supaya sejahtera. Dalam kunjungan kerjanya ke Tulungagung kemarin, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa menyempatkan diri untuk memantau sekaligus mengecek distribusi serta kualitas beras Raskin di kantor Kelurahan Kampung Dalem Tulungagung. Dalam kunjungannya tersebut, Menteri Sosial menyatakan jika kualitas beras untuk Raskin yang distandarkan oleh pemerintah adalah beras dengan kualitas medium, dengan ciri tidak berbau apek, tidak berwarna kuning, serta layak konsumsi. Dengan kualitas beras medium tersebut, terminologi miskin yang selama ini disematkan pada Raskin bisa berubah menjadi beras bagi keluarga sejahtera atau Rastra. Untuk percepatan penyerapan, Menteri Sosial juga menginstruksikan pada kepala daerah untuk segera menerbitkan surat perintah alokasi atau SPA, supaya beras dapat dengan segera didistribusikan pada masyarakat, sehingga tidak terlalu lama tersimpan di gudang, yang bisa mengakibatkan menurunnya kualitas beras. Kementerian Sosial juga membuat terobosan dengan sistem repacking pada beras Raskin. Kini semua beras yang ada di gudang bulog, baik untuk beras Raskin maupun untuk operasi pasar, disamakan dalam packing 50 kg untuk menghindari pengelompokan kualitas beras oleh oknum. Bagaimana, Bu? Kalau kualitas beras sebetulnya pada musim panen September ini Bulog secara nasional sudah memiliki kebijakan untuk repacking. Repack dari yang sekarang kalau kita ke gudang Bulog itu mereka bedakan. Kalau untuk Raskin itu 15 kiloan. Tapi kalau untuk CBP atau operasi pasar itu 50 kiloan. Nah, itu akan menjadi pembeda, tetapi sudah menjadi keputusan dari Perum Bulog bahwa akan ada proses repack. Jadi seluruh beras yang ada di gudang Bulog, packagingnya adalah packaging format 50 kilo. Nah, nanti ketika akan dikeluarkan dari gudang Bulog baru akan di-repack 15 kiloan. Sesuai dengan standar penerima manfaat RTSPM itu mereka menerimanya 15 kilo per bulan. Maka itulah yang harus dilakukan repack pada saat menjelang dikeluarkan dari gudang Bulog. Apa Ibu pertimbangannya buat repacking itu? Nah, repack itu supaya saling melakukan kontrol bahwa pastikan seluruh beras yang akan dikeluarkan dari Bulog itu standar layak konsumsi. Kalau kemarin kan dibedakan 50 kilo sama 15 kilo. Jadi seolah-olah Raskin itu kualitasnya boleh tidak standar. Nah, sekarang kita bersama-sama berbenah supaya di masing-masing gudang Divre dan sub Divre Bulog sama-sama melakukan kontrol, termasuk adalah cek sebelum beras keluar dari Bulog, pastikan ini layak konsumsi. Sehingga ketika ada rumah tangga sasaran penerima manfaat yang menerima tidak layak konsumsi, kita bisa mengetahui di mana berubahnya beras itu. Jadi hal-hal yang terindikasi dengan kemungkinan perubahan standar kualitas
beras yang harus terdistribusikan itu bisa diketahui, karena misalnya dengan repack maka bisa diketahui ini loh sebelum keluar dari gudang Bulog sebetulnya sudah sesuai standar. Sampai di penerima manfaat kenapa di bawah standar? Berarti kan ada yang berubah di tengah jalan. Jadi pola-pola seperti itu sedang kita lakukan, proses monitoring dan evaluasi lebih detail. Ada yang mungkin disimpan di kantor-kantor balai desa terlalu lama kena hujan misalnya, maka semuanya akan berbenah. Untuk diketahui, pada tahun 2015 ini pemerintah menyalurkan beras raskin dengan total anggaran sebesar 12,9 triliun rupiah. Sedang untuk penambahan distribusi beras raskin ke-13 pada bulan ini, anggaran yang digelontorkan sebesar 1,5 triliun rupiah. Menteri Sosial Khofifah juga menambahkan, tidak menutup kemungkinan jika masih ada anggaran, pada tahun ini akan ada distribusi beras raskin ke-14. Dari Tulungagung, Beni Setiawan, Madu TV mewartakan. Banyaknya program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan ternyata belum mampu menyentuh serta menyejahterakan rakyat secara merata. Salah satunya adalah Mbah Simpen. Perempuan renta ini menjalani masa tuanya dalam kemiskinan dan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Beginilah kondisi Mbah Simpen, warga RT 3 RW 1 Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Perempuan renta berusia 80 tahunan ini tidak bisa dengan leluasa melakukan aktivitas sehari-hari layaknya orang normal. Bahkan untuk sekedar berpindah tempat pun Mbah Simpen harus berjalan ngesot. Hal itu dikarenakan kondisi kaki Mbah Simpen yang cacat akibat penyakit yang dideritanya. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mungkin seperti itulah peribahasa buat Mbah Simpen. Selain menderita akibat penyakit, Mbah Simpen juga harus tinggal sendirian di dalam gubuk berukuran 2 x 3 meter yang dipakai untuk tidur dan juga untuk keperluan memasak. Meski dengan kondisi seperti itu, tidak menyurutkan semangat hidupnya. Mbah Simpen dengan senyum ramah menyambut setiap orang yang berkunjung sambil sesekali menceritakan kondisinya. Mbah Simpen sebenarnya memiliki 2 orang anak, tetapi yang satu telah meninggal, sedangkan anak satunya merantau sejak 30 tahun lalu dan hingga kini tidak ada kabarnya. Untuk kebutuhan sehari-hari, Mbah Simpen hanya mengandalkan bantuan dari tetangga sekitar yang peduli dengan keadaannya. Tanah yang ditempatinya pun juga dari kebaikan hati tetangganya yang mengizinkan untuk ditempati Mbah Simpen hingga akhir hayatnya. Semenjak ramai diberitakan di sejumlah media dan jejaring sosial, kini bantuan mulai berdatangan dari masyarakat yang peduli. Salah satunya adalah sekelompok pemuda yang mengunjungi Mbah Simpen ini. Jadi kami di sini tadi dari komunitas Omah Surga Foundation, bahwa kami adalah komunitas kami yang berbadan hukum langsung dari SK Kemenkumham, Mas. Jadi kumpulan anak muda-muda yang kita jaring untuk bersedekah. Jadi kami tadi ke sini dalam rangka survei. Jadi survei sasaran karena kami tidak mau, karena kami benar-benar sasaran itu yang membutuhkan. Jadi termasuk Mbah Simpen tadi termasuk orang yang sangat-sangat membutuhkan itu tadi. Untuk bantuan untuk dari rumah Omah Surga itu apa, Mas? Ya mungkin nanti kita datangkan dokter ke sini untuk melihat sakitnya Mbah Simpen karena kakinya yang sudah hampir nggak bisa jalan, sudah nggak bisa jalan. Nanti mungkin ada rehab rumah dan sembako dan uang mungkin lagi. Sehari-hari ini Mbah Simpen ini gimana? Sehari-harinya saya kadang-kadang yang mengirim karena saya jualan, tidak bisa rutin. Dulu ada 3 bulan saya rutin itu kirim ini, waktu saya tidak ke pasar itu ya. Mbah Simpen katanya kasihan pada saya untuk masak sendiri. Harapan jenengan sebagai kerabat nggih pada pemerintah pun apa, Bu? Nggih, ndak bisa nggih bagaimana ya upama di tempat diberi tempat itu. Di tempat terus dibuatkan rumah kecil-kecilan itu. Mbah Simpen mengaku bila malam tiba rasa sakit di kakinya akan semakin menjadi dan biasanya hanya diobati dengan meminum puyer obat sakit kepala. Sakit Mas,
Nek siang ngeten iki keselimur apa-apa mboten sakit. Nek dalu sakit ngeten. Teng nek dalu. Butuh obat nih, Mbak. Tak menten iki. Nang riyen kan kados namung niki terjene riyen kok. Niki kok. Niki kanten sak menten iki. Butuh obat nih, Mbak. Iki teng rumah sakit pun kula balik enten pengpak teng rumah sakit ajenge ketok kula mboten oleh engko ketok lek mari kula mboten iso mlaku malahan lek mboten ketok nggih niki mari nggih mlaku sakit. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Beni Setiawan, Madu TV mewartakan. Mas Fer, sandingnya Mas. Bertempat di gelanggang olahraga tenis indoor Jagung, pada hari Minggu kemarin Ketua Pengurus Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawangsa